Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Medeha. Saya dari kelas A2 dengan nomor BP 2310 1155 110060. Pada kali ini saya akan mempresentasikan bab 4 tentang perencanaan. Perencanaan itu sendiri yaitu memutuskan tujuan-tujuan yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang, dan apa yang akan dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Seorang perencana harus mampu untuk membayangkan pola kegiatan yang akan diusulkan dengan jelas. Pada dasarnya, perencanaan adalah suatu proses intelektual. Perencanaan atau planning. Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil sebuah keputusan atau tindakan. Perencanaan diperlukan dalam setiap jenis kegiatan, baik itu kegiatan organisasi, perusahaan maupun kegiatan masyarakat, dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen. Perencanaan adalah memilih suatu kumpulan kegiatan dan pemutusan kelanjutan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan siapa yang melakukannya. Unsur-unsur perencanaan. Perencanaan yang baik harus dapat menjawab 6 pertanyaan di bawah ini. Yang pertama itu who atau siapa, yang kedua itu what atau apa, yang ketiga itu when atau kapan, yang keempat itu where atau di mana, yang kelima why mengapa, yang keenam who atau bagaimana. Sifat-sifat rencana yang baik. Yang pertama, mudah dipahami sehingga penafsiran yang berbeda-beda dapat ditiadakan. Yang kedua, fleksibel. Suatu perencanaan harus dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, stabilitas. Rencana harus dijaga sehingga tidak perlu setiap kali mengalami perubahan. Yang keempat, jangka waktu dan faktor-faktor produksi seimbang dengan kebutuhan. Yang kelima, meliputi seluruh tindakan yang dibutuhkan, jadi meliputi fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi. 4 tahap perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Siapa membuat perencanaan? Pembuat perencanaan dapat ditugaskan kepada yang pertama panitia, yang kedua bagaimana bagian perencanaan, yang ketiga tenaga staf. Jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, rencana global atau global planning. Analisis penyusunan rencana global terdiri atas yang pertama strength, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Yang kedua, weakness, memperhatikan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi. Yang ketiga, opportunity, yaitu kesempatan terbuka yang dimiliki oleh organisasi. Yang keempat, threat, yaitu tekanan dan hambatan yang dimiliki oleh organisasi. Yang kedua, rencana strategik. Bagian dari rencana global yang lebih terperinci. 3 alasan penggunaan perencanaan strategik, yaitu yang pertama, memberikan kerangka dasar bagi perencanaan lainnya yang akan dilakukan. Yang kedua, memudahkan pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Yang ketiga, titik pemulaan pemahaman dan penilaian kegiatan manajer dan operasi. Langkah-langkah proses perencanaan strategik. Yang pertama, menentukan misi dan tujuan organisasi. Yang kedua, pengembangan profil perusahaan tentang kondisi dan kemampuan perusahaan. Yang ketiga, analisis lingkungan eksternal. Yang keempat, analisis internal. Yang kelima, identifikasi kesempatan dan ancaman strategik. Yang keenam,
Pembuatan keputusan strategik yang mencakup penetapan, penilaian, dan pemilihan alternatif yang akan digunakan. Yang ketujuh, mengembangkan strategik perusahaan yang dikembangkan ke dalam berbagai sasaran. Yang kedelapan, implementasi strategik yang menyangkut kegiatan manajemen untuk mengoperasikan strategik. Yang kesembilan, peninjauan kembali dan evaluasi dengan monitor dan membandingkan serta menilai suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan yang akan dicapai. Jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, tujuan. Tujuan yang ingin harus ditetapkan supaya perencanaan tidak mengambang. Yang kedua, kebijakan adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik secara lisan maupun tulisan, yang memberikan suatu batas umum yang arah gunanya mencapai suatu tujuan. Tingkat-tingkat kebijakan. Yang pertama, kebijakan pokok. Yang kedua, kebijakan bagian. Yang ketiga, kebijakan umum. 3. Prosedur adalah suatu rangkaian yang mewujudkan urutan waktu dan rangkaian itu harus dilaksanakan. Yang keempat, rules atau aturan adalah suatu perencanaan tentang peraturan yang lebih ditetapkan dan harus ditaati. Yang kelima, program adalah suatu rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan perencanaan yang konkret karena sudah tercantum sasaran, kebijakan, prosedur, waktu maupun anggaran. Yang keenam, budget adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan yang mengeluarkan yang akan dilakukan pada saat pada setiap bidang. Yang ketujuh itu metode, merupakan hasil penentuan cara pelaksanaan suatu tugas dengan suatu pertimbangan yang memadai menyangkut tujuan, fasilitas-fasilitas yang disediakan, dan jumlah penggunaan waktu, uang, dan usaha. Yang kedelapan, strategi adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal. Keuntungan perencanaan. Yang pertama, dengan perencanaan tujuan akan jelas. Yang kedua, perencanaan menyebabkan suatu aktivitas terarah. Yang ketiga, perencanaan akan meningkatkan daya guna. Yang keempat, perencanaan menyebabkan semua aktivitas teratur. Yang kelima, perencanaan dapat menggambarkan keseluruhan perusahaan. Kerugian perencanaan. Yang pertama, perencanaan akan membatasi tindakan dan inisiatif para bawahan. Yang kedua, perencanaan menyebabkan keterlambatan tindakan yang perlu diambil dalam keadaan darurat. Yang ketiga, informasi yang dibutuhkan untuk meramalkan masa yang akan datang. Yang keempat, biaya yang diperlukan untuk perencanaan cukup besar. Yang kelima, perencanaan mempunyai penghalang-penghalang psikologis. Itulah video presentasi dari saya. Saya Hanifah pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.